Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Fatimah dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membacakan bab 3, pengaruh kemajuan iptek terhadap negara. A. Pengaruh kemajuan iptek bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek adalah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dari akronim tersebut mempunyai artinya sendiri, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Ilmu dapatlah dipandang sebagai produk, sebagai proses, dan sebagai paradigma etika. Ilmu dipandang sebagai proses karena ilmu merupakan hasil dari kegiatan sosial yang berusaha memahami alam, manusia, dan perilakunya baik secara individu atau kelompok. Jenis-jenis teknologi. A. Teknologi komunikasi, B. Teknologi konstruksi, C. Teknologi medis, D. Teknologi informasi, E. Teknologi bisnis. 3. Sifat teknologi. Pada dasarnya, teknologi dibuat dan diciptakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan masalah di berbagai segi kehidupan. Misalnya teknologi nano dalam pembuatan tablet obat dan dalam ukuran nanopartikel yang dapat dikontrol dari luar tubuh menggunakan sinyal elektromagnetik, sehingga tablet tersebut dapat diarahkan untuk menyerang target penyakit dalam tubuh manusia tanpa mengganggu sel-sel lainnya. 4. Sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori akan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Secara keseluruhan, penyebab lain dari ketertinggalan Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai berikut. A. Terbatasnya jumlah orang Indonesia yang mendapat pendidikan, terutama pendidikan tinggi. B. Masyarakat Indonesia jarang terlibat langsung dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menggunakan teknologi. C. Pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia menghindari alih teknologi. D. Minimnya industrialisasi. E. Kurangnya inovasi teknologi yang berarti di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Pada awal tahun 1970-an, perkembangan iptek mulai menunjukkan kemajuan. Indikator kemajuan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. A. Perkembangan ekonomi. B. Perluasan kesempatan pendidikan. C. Industrialisasi. D. Modernisasi pertanian. E. Perubahan sosial budaya. 5. Pengaruh positif kemajuan iptek. Segala hal menjadi lebih mudah. B. Membantu penyelesaian permasalahan manusia. C. Kehidupan menjadi lebih maju. D. Mengoptimalkan bisnis. E. Komunikasi menjadi lebih mudah. Adapun pengaruh positif yang dimaksud sebagai berikut. A. Bidang informasi dan komunikasi. 1. Mudah dan cepat dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. B. Bidang ekonomi dan industri. 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 2. Terjadinya industrialisasi. C. Bidang sosial budaya. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu ke tempat yang lain. D. Bidang pendidikan. 1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. E. Bidang politik. 1. Memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. 2. Meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. F. Bidang hukum dan HAM. 1. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. 6. Pengaruh negatif kemajuan iptek. A. Perubahan tata nilai. B. Adanya kesenjangan sosial. C. Merosot dan rusaknya lingkungan alam. D. Kekhawatiran manusia terhadap persenjataan kimia dan nuklir. E. Berkembangnya kenakalan remaja dan kriminalitas. Selain beberapa pengaruh negatif di atas, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan pengaruh negatif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun pengaruh negatif yang dimaksud sebagai berikut. A. Bidang informasi dan komunikasi. 1. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau Kompas. B. Bidang ekonomi dan industri. 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan dibutuhkan. C. Bidang sosial budaya. 1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. D. Bidang pendidikan. 1. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. E. Bidang politik. 1. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. F. Bidang hukum dan HAM. 1. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi.
B. Sikap menghadapi pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 1. Sikap tanggung jawab. Kedua, sikap selektif. Ketiga, perilaku menghadapi pengaruh kemajuan iptek dalam kehidupan sehari-hari. A. Perilaku dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek di lingkungan keluarga. 1. Penggunaan contoh perilaku untuk menghadapi pengaruh kemajuan iptek dalam lingkungan keluarga. 1. Penggunaan teknologi harus dengan pengawasan orang tua. B. Perilaku dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek di lingkungan sekolah. Contohnya, 1. Memanfaatkan teknologi untuk menambah wawasan. C. Perilaku dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek di lingkungan masyarakat. Contoh, 1. Manfaatkan untuk menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.